Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah. Kita bersyukur pada hari ini Tuhan begitu baik bagi hidup kita. Dia Allah yang selalu memelihara keadaan kita dalam kondisi apapun. Saya percaya setiap kita yang hadir pada pagi hari ini dan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah yang sedang menyaksikan ibadah live streaming ini, saya percaya kita semua dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Saya percaya sukacita Tuhan tetap melimpah dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, saya percaya setiap kita bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini, kita sama-sama berdoa. Kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan, atas pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Kita layak bersyukur, kita layak menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebab Allah yang menolong kita, sebab Allah yang memelihara setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini. Kami berterima kasih atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami berterima kasih atas pemeliharaan-Mu bagi kami Tuhan. Sekalipun Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau jadikan kami sebagai biji mata-Mu. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih atas hari ini. Engkau begitu luar biasa bagi kami. Engkau begitu baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau bersyukur pagi ini Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, dengan apa ku balas kasih-Mu. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari kita katakan sama-sama, dengan apa ku membalas kasih-Mu Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu, amin, yang ku terima dari-Mu. Dengan apa kami membalas setiap cinta-Mu bagi kami? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Amin. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari sekali lagi Bapak Ibu
saudara, kita akan pujian ini. Kita sama-sama katakan, dengan apa aku membalas kasih-Mu, dengan apa kami membalas cinta-Mu bagi kami Tuhan. Amin. Yang ku terima dari-Mu, dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang katakan, ku mau selalu bersyukur. Kami selalu bersyukur, apapun keadaannya kami mau selalu bersyukur. Sebab Engkau setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami selalu bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau katakan dalam segala kondisi apapun kami mau bersyukur. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan. Naikkan ucapan syukur kepada
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur kepadamu ya Tuhan, atas perbuatanmu yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau begitu baik bagi setiap kami Tuhan. Begitu baik, begitu luar biasa dalam hidup kami. Thank you Lord. Engkau ajaib, Engkau dahsyat. Engkau memperhatikan setiap kehidupan kami, melakukan yang terbaik atas setiap kehidupan kami. Keadaan sekitar kami tidak akan pernah membuat kami tidak tahu bersyukur kepada Tuhan. Tapi dengan ada apa adanya Tuhan, kondisi keadaan yang di sekitar kami, oh benar-benar membuat kami semakin hari semakin kami bersyukur kepada Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau yang selalu beserta dengan kami, Engkau yang selalu berjalan bersama dengan kami, melewati badai, melewati gelombang hidup. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan kami mau berkata, kalau Engkau tidak beserta dengan kami, kami tidak akan pernah mau berjalan sendirian. Tapi kami mau mengandalkan Engkau Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sertaku, ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah. Mari kita sama-sama katakan, Tuhan kalau Engkau tidak beserta dengan kami, kami tidak akan mau berjalan sendirian. Haleluya. Ku tak
Mari sekali lagi kita katakan, Bapak Ibu Saudara yang di rumah, angkat tanganmu, katakan ini kepada Tuhan. Yes Tuhan, ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu yang berjalan. Mari sekali lagi katakan, angkat tanganmu bila Engkau tak besertaku, bila Engkau tak besertaku. Kami perlu kasih setia-Mu, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Mari nyatakan kemuliaan-Mu. Yes. Kemuliaan-Mu dan berjalan adil. Katakan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Nyatakan Tuhan, amin. Kemuliaan-Mu dan berjalan denganku. Ini yang kami tahu Tuhan pagi ini. Berjalanlah bersama dengan kami Tuhan, kemanapun kami melangkah. Kami tidak dapat berjalan sendirian tanpa Engkau Tuhan. Kami tidak dapat pergi kemanapun tanpa Engkau Tuhan. Kami mau Engkau menuntun setiap langkah hidup kami kemanapun kami melangkah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau luar biasa bagi kami. Pengurapan-Mu dahsyat mengalir bagi setiap kami. Kami yang ada di tempat ini maupun jemaat-jemaat-Mu yang sedang mengikuti ibadah live streaming di rumah masing-masing, kami percaya hadirat-Mu nyata, hadirat-Mu kuat dengan luar biasa, dan Engkau melawat setiap umat-umat Tuhan yang sedang menyaksikan ibadah live streaming pada pagi hari ini. Kami percaya kehadiran-Mu nyata Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ada kekuatan yang baru, ada sukacita yang baru yang Engkau berikan bagi kami Tuhan. Kami mau memuji Engkau pagi hari ini. Kami mau bersorak Tuhan. Oh, kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap puji-pujian yang akan kami naikkan Tuhan, boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu sebagai persembahan yang hidup Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih. Kami siap memuji Engkau. Haleluya. Dalam nama Yesus, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, yang ada di tempat ini, yang siap memuji Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Haleluya. Semuanya siap memuji Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yang di rumah semuanya siap memuji Tuhan. Saya percaya dimanapun kita berada saat ini, kita adalah orang-orang yang selalu bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Dari surga turun ke bumi. Kita akan pujian ini bersama-sama. Yes. Turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku karena seruan doa. Mari sama-sama katakan. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya
di sini juga. Yuk kita sama-sama katakan. Sukacita pujian di rumah-rumah, amin. Dan tarian di jalan-jalan kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan sekali lagi yang lebih sungguh lagi, semuanya katakan. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Sekali lagi saudara. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan sekali lagi rasakan sukacita. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Haleluya, haleluya. Yang percaya bahwa Tuhan melawat negeri kita, berikan sorak-sorai. Tepuk tangan dan meriah buat Allah kita yang luar biasa. Yes, haleluya, haleluya. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kita, akan mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Ya, kita boleh sama-sama menyimak dan kita boleh memberikan hati kita, memberikan pikiran kita di rumah kita masing-masing, biar kita boleh fokus untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang di hadirat-Mu pagi ini Tuhan. Kami mau memohon belas kasih-Mu. Engkau nyatakan atas Indonesia. Belas kasih-Mu Engkau nyatakan untuk negeri kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu, membawa doaku. Kami sujud, rendahkan diri, menyembah-Mu. Tuhan Allah
kami. Yes Tuhan, menyembahmu. Kami percaya Kau mengasihi bangsa ini. Yesus, ini doa kami Tuhan. Hati ini, hidup ini, pulihkanlah. Ini doaku untuk bangsaku. Lawat Tuhan, pulihkanlah negeri kami. Amin, sama-sama katakan. Hati kami, hidup kami, bangsa kami Tuhan. Yes, hidup ini. Kita berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Jangan hanya bekerja dan memulihkan bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pada hamba-Nya untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Amen. Tuhan, terima kasih. Ini doa kami di pagi hari ini Tuhan kepada-Mu. Yes. Kami rindu Tuhan, pulihkanlah negeri kami. Amin. Pulihkanlah Tuhan bangsa kami. Yes. Terus berseru kepada Tuhan. Yes. Kami mau terus serahkan seluruh hidup kami. Amin. Apapun
saat-saat ini Tuhan yang sedang kami pergumulkan, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Ikut campur di dalam seluruh hidup kami. Kami butuh Engkau Tuhan selalu memimpin kami. Puji-pujian kami di pagi hari ini berkata, kami tidak mau berjalan tanpa Engkau Yesus Tuhan bersama kami. Kami butuh pimpinan Roh Kudus. Kami butuh pertolongan Tuhan. Pimpinlah kami Roh Kudus, pimpin kami. Tuntun kami di dalam setiap langkah-langkah kami. Kuatkan terus iman percaya kami kepada Tuhan. Di dalam setiap apapun saat ini yang kami alami, kondisi keadaan yang ada sekarang ini di tengah-tengah bangsa kami mau terus kuat di dalam Tuhan. Kami mau terus mengandalkan Engkau Yesus Tuhan dalam hidup kami. Karena hanya Yesus Tuhanlah kekuatan kami. Yesus Tuhanlah yang sanggup memberikan kami pertolongan, memberikan kami jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami mengalami lawatan Tuhan di pagi hari ini. Biarlah setiap puji-pujian kami, penyembahan kami itu naik kepada Tuhan. Menjadi rupa yang harum di hadapan-Mu, yang menyenangkan, yang mempermuliakan Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan bagi setiap kami. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan suara-Mu. Terima kasih Tuhan yang ambil alih ruangan ini. Tuhan yang ambil alih hati pikiran kami. Tuhan juga yang melawat hamba-hamba-Mu, umat-umat-Mu yang beribadah saat ini di rumah. Lawat mereka, biar mereka juga fokus kepada-Mu di pagi hari ini. Sehingga kami sama-sama menerima mujizat-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Ya. Saya sangat bersyukur di pagi hari ini Bapak Ibu Gembala memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Karena memang situasi dan kondisi saat-saat ini yang paling dirasakan adalah dirasakan oleh wanita atau istri saat ini. Ya, memang keadaan ini benar-benar membawa setiap kita harus semakin melekat kepada Tuhan. Kalau kita melihat berita-berita, apalagi kemarin Bapak Presiden berkata pandemi ini akan sukar hilang karena belum ditemukan COVID ini ya, COVID-19 ini, karena belum ditemukan obat yang pas untuk mengusir pandemi ini atau COVID ini. Ya, jadi kita dikatakan harus semakin bersahabat, ya, bersahabat dengan keadaan saat ini. Oleh karena itu mungkin akan ke depannya akan semakin banyak perubahan di tengah-tengah bangsa kita ini. Membuat kita umat-umat Tuhan, khususnya para istri, harus semakin kuat, harus semakin teguh di dalam Tuhan. Satu-satunya penolong kita hanya di dalam Tuhan, hanya di dalam Tuhan Yesus. Oleh karena itu saya mengundang kaum wanita atau istri saat ini semakin kuat di dalam doa-doanya, semakin kuat memperkatakan firman Tuhan. Ya, dikatakan nanti kita akan baca setiap perkataan yang keluar dari mulut kita yang baik, yang menyenangkan, akan membuat suasana di tengah-tengah keluarga kita akan baik. Setiap perkataan yang keluar dari mulut kita akan menjadi seperti sarang madu, dikatakan di firman Tuhan, yang membuat kita bersukacita dalam keadaan situasi seperti ini. Satu-satunya jalan harus kita bersukacita. Kalau kita bersungut-sungut, kita akan semakin lemah, kita akan semakin terpuruk. Oleh karena itu, para wanita, para istri saat ini di rumah, mari terus mengundang Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kita. Senjata kita saat ini, kita semakin sujud bertelut di bawah kaki Tuhan.
Saya buat tema firman Tuhan di pagi hari ini, wanita bangkit di masa sulit. Wanita bangkit di masa sulit. Kita akan membaca dulu Amsal 31 mulai dari ayat 10 sampai 31. Ya. Karena tidak ditulis, kita akan buka Alkitab kita. Kita akan baca bersama-sama. Puji-pujian untuk istri yang cakap. Di Amsal 31 ayat yang 10 sampai ayat yang ke-31. Kita baca bersama-sama. Kita keluarkan suara kita yang kencang supaya telinga kita mendengarkan apa yang kita baca di pagi hari ini. Kita baca 1, 2, iya. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan, pada malam hari pelitanya tidak padat. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian lengkap. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Pemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Ya, luar biasa firman Tuhan. Saya selama di rumah ini banyak saya mendapat masukan-masukan atau keluhan-keluhan dari seorang istri. Karena apa? Karena emang istri sekarang pendapatannya agak berkurang, sedangkan pengeluarannya tetap semakin mungkin bertambah, ya, semakin bertambah besar. Tetapi saya melihat wanita-wanita yang kuat saat ini, wanita-wanita yang bijaksana saat ini, semua bekerja, semua melalui online, semua menawarkan bahan-bahan, ya, semua berjualan. Yang tidak pernah berjualan, semua berjualan. Tetapi saya bilang itu suatu yang harus kita contoh, yang harus kita lakukan, karena itu membuat kita menjadi bersemangat. Ya, di waktu kita menawarkan barang-barang kita melalui online, saya yakin dan percaya kita akan berdoa dulu, ya, supaya hari ini banyak yang terjual, ya. Jadi membuat wanita-wanita, saya yakin dan percaya, membuat wanita-wanita semakin banyak berdoa, semakin sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, ya, semakin kuat di dalam Tuhan. Ya, fungsi istri dalam keluarga itu berbeda-beda. Ya, ada 3 perbedaannya. Yang pertama, istri penerima manfaat.
Yang kedua, istri pengelola keuangan. Dan yang ketiga, istri penopang nafkah keluarga. Jadi ada 3 perbedaan. Istri penerima manfaat itu maksudnya menerima jatah bulanan dari suaminya setiap bulan. Jadi istri itu tidak bekerja karena mengurus rumah tangga, ya. Karena sebenarnya di zaman sekarang, zaman emansipasi ini, semua wanita sudah bekerja sama dengan suaminya, ya. Tetapi karena kondisi atau anak-anaknya tidak mau diberikan untuk diurus orang lain, dia harus mengurus sendiri, sehingga banyak istri meninggalkan pekerjaannya untuk mengurus rumah tangganya. Jadi yang pertama, istri penerima manfaat, yaitu menerima jatah bulanan dari suaminya. Yang kedua itu istri pengelola keuangan. Maksudnya di situ mungkin banyak suami-suami yang bekerja, membuka toko, membuka rumah makan, ya, berbisnis. Jadi gajinya tidak mungkin lebih besar setiap bulan, mungkin ada yang lebih berkurang dari gaji yang diterima oleh istri yang penerima manfaat. Kalau istri penerima manfaat ini kan gaji suaminya sudah tertentu setiap bulan. Jadi mungkin dalam 1 bulan suaminya punya gaji 6 juta, jadi dia 6 juta menerima setiap bulan. Tetapi yang kedua itu istri pengelola keuangan itu mungkin lebih dari situ, mungkin di bawah dari situ, tidak tentu, ya. Tetapi dikatakan yang istri yang kedua ini dia sebagai menteri keuangan, ya, yang mengatur seluruh kebutuhan keluarga, seluruh kebutuhan. Mungkin maksudnya di situ punya karyawan, ya. Kalau pengusaha itu kan buka restoran, buka toko kan pasti ada anak buahnya, pasti ada yang membantu. Jadi dia harus mengurus itu semua, ya. Jadi dikatakan yang kedua itu istri yang menjadi menteri keuangan di rumah, yang mengelola kebutuhan semua keuangan keluarga itu. Tetapi yang ketiga, istri penopang nafkah keluarga, sama-sama suami istri bekerja. Jadi istri bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Tetapi mungkin saat-saat situasi seperti ini, suami istri ini menjadi mungkin agak berkurang juga pendapatannya, karena dua-duanya lagi mungkin ada yang di PHK atau mungkin ada yang dirumahkan, ya. Jadi ini dua-duanya menjadi tetap di rumah. Tetapi ada seorang istri berkata seperti ini, istri yang dari yang nomor 3 ini, penopang nafkah keluarga. Justru dalam keadaan seperti ini dikatakan, saya bersuka cita, saya bersyukur. Karena mungkin selama ini sama-sama berdua bekerja, jadi jarang ketemu di rumah. Ya, mungkin saya melihat ada keluarga saya, pagi suaminya, istrinya bekerja, malam suaminya bekerja. Jadi mungkin pakai sip-sipan ya. Jadi kadang jarang ketemu. Yang pagi berangkat, suaminya belum pulang dari kerja malam, istrinya udah berangkat pagi. Suaminya belum pulang, istrinya dari pekerjaan, suaminya udah berangkat untuk kerja malam. Jadi ada yang berkata justru dalam keadaan saat ini dia bersyukur, bersuka cita. Karena apa? Karena lebih banyak bertemu di rumah. Katanya cintanya menjadi diuji. Walaupun pendapatan dari suami itu berkurang, tetapi mereka lebih sering ketemu di rumah, jadi cinta mereka diuji, ya. Tetap bersyukur walaupun pendapatannya berkurang, tetapi sama-sama banyak bertemu di rumah. Jadi istri yang seperti ini juga perlu dicontoh. Walaupun pendapatan suaminya mungkin berkurang, tetapi istrinya bersyukur karena lebih sering ketemu di rumah, ya. Karena saat ini mungkin mereka jadi banyak berjumpa dengan anak, bersama-sama dengan anak di rumah, ya. Bercanda, mungkin sama-sama memasak di rumah. Jadi lebih bersyukur katanya.
walaupun penghasilan suami saya berkurang, tetapi saya bersyukur suami saya lebih banyak di rumah bersama dengan saya. Jadi ketiga-tiganya ada perbedaan, tetapi membuat rumah tangga itu berbahagia. Ya, jadi melihat keadaan ekonomi akibat dari pandemi COVID-19 seperti hari ini, saat ini, tentu akan berimbas kepada penurunan jumlah jatah bulanan para istri. Jadi nasihat untuk para istri yang hari ini dikatakan walaupun jatah dari suaminya ada penurunan, tetapi suaminya akan terus bersuka cita karena istrinya menopang dia di dalam keluarga. Ya, jadi nasihat untuk istri yang nomor 1, ya, yang dikatakan penerima jatah bulanan ini, dan juga yang nomor 2 penopang keluarga, penopang keuangan di dalam keluarga ini. Yang penting saat ini percayalah, yang dibutuhkan para suami atau pencari nafkah adalah mereka ingin pulang ke rumah lalu ada yang menghibur mereka, ya, melupakan kesusahan dan membangkitkan semangat mereka. Jadi perlu bertahan di masa sulit, perlu perjuangan, perlu perjuangan. Maksudnya di situ apa? Perlu dukungan dari istri, walaupun saat ini suami mungkin banyak di rumah. Penerimaan jatah bulanan itu berkurang, tetapi dengan Amsal 12 ayat 25 berkata, kita akan bantu suami kita untuk tetap semangat di masa sulit ini, karena beban ada di pundak para pencari nafkah hari ini. Ya, beban ada di pundak pada pencari nafkah. Suami adalah pencari nafkah yang utama di dalam keluarga. Walaupun istri bekerja itu hanya menopang, tetapi yang pencari nafkah yang utama itu adalah suami, karena dia adalah kepala rumah tangga. Ya. Jadi yang perlu sekarang kita lakukan para wanita, dikatakan suami itu sangat membutuhkan dukungan dari kita. Kita dukung dengan apa? Dengan perkataan kita yang baik. Kalau kita baca di Amsal 12 ayat 25 dikatakan, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Saya yakin semua orang mungkin ya tidak mengharapkan situasi seperti ini. Awal-awalnya kita tidak menyangka seperti ini adanya keadaan situasi yang sangat mencekam. Saya sedikit bersaksi waktu mulai PSBB ini dilakukan di Tangerang ini, yang sangat membuat kita di rumah itu tidak bisa keluar kemana-mana. Beberapa keluarga saya ada yang meninggal. Tiba-tiba saya sampai, ya Tuhan, bagaimana ini? Saya mau keluar takut, saya mau pergi takut, padahal keluarga kita masih dekat dengan kita. Yang membuat kita terkadang menangis. Karena apa? Dia sampai meninggal kita nggak bisa melihat dengan yang terakhirnya itu. Kita melihat wajahnya yang terakhir, nggak bisa melihat. Ada beberapa orang, mungkin ada 10 orang yang datang untuk menguburkan. Jadi semua padahal tidak penyakit ini, bukan penyakit COVID ini, enggak, bukan. Dia waktu itu jam 9 dia masih bercanda dengan anak-anaknya, dengan cucunya. Jam 10 dia meninggal. Enggak sempat dibawa ke Cihos ini. Setengah 10 dibawa, di perjalanan sudah meninggal. Kaget semua, sangat kaget. Dia dikatakan penyakit jantung, tetapi orang berkata itu COVID, itu COVID, sehingga orang nggak mau datang. Umurnya 62, jalan 63, masih sehat, masih kuat. Nah, tiba-tiba meninggal. Yang paling menyedihkan, tidak ada orang datang. Sedih banget, sedih banget. Ya Tuhan, kalau saya merenungkan, kita mau berangkat ke sana, anak-anak nggak boleh, mama nggak boleh ke sana, udah di rumah aja, doain aja dari rumah.
padahal masih keluarga dekat kita. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi saya selalu minta kepada keluarga saya, selalu ngomong, ayo kita benar-benar berdoa minta pertolongan Tuhan, supaya di masa COVID ini tidak ada keluarga yang seperti ini meninggal sampai kita nggak bisa melihat. Sangat menyedihkan. Apalagi biasanya kalau orang Batak itu kalau meninggal banyak orang yang datang, banyak acara, tetapi itu jam 10 pagi sudah dikubur, jam 10 malam meninggal, 10 pagi sudah dikubur. Sangat menyedihkan. Oleh karena itu, di saat seperti ini, kita harus benar-benar setiap perkataan yang keluar dari mulut kita, yang perkataan yang baik, yang menyenangkan, terlebih-lebih kepada suami kita di rumah, supaya suami yang merasakan sekarang ini mungkin dia tidak bisa melakukan apa-apa untuk menambah penghasilan di dalam keluarga. Ayo kita dukung ibu-ibu, istri, dukung dengan perkataan yang baik, layani dengan baik, tetap layani dengan baik, perkataan yang baik, yang menyenangkan dia, yang membantu dia tetap semangat di masa sulit seperti ini. Ini perlu kita renungkan. Setiap dikatakan di ayat yang kekhawatiran, mungkin semua khawatir saat ini, semua khawatir, ya. Tetapi dikatakan di firman Tuhan, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Walaupun situasi, walaupun ya pendapatan kita berkurang, tetapi kalau kita memperkatakan setiap perkataan yang baik, yang menyenangkan suami kita, dia pasti bangkit, dia pasti bersemangat, dia pasti mencari pekerjaan yang membuat dia lebih kreatif lagi. Kita bantulah suami kita dengan perkataan kita yang baik. Dikatakan di Amsal 16 ayat 24, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, seperti pujian yang berkata, hati yang gembira. Jadi kita wanita, istri, ayo kita terus bergembira, bersukacita, karena bersungut-sungut tidak ada artinya, tidak ada artinya, membuat keluarga itu semakin terpuruk. Kalau marah-marah, ayo wanita-wanita di rumah, istri-istri di rumah, perkataanmu kepada suamimu, kepada anak-anakmu yang menyenangkan, yang menggembirakan. Ya, saya melihat di Amsal 31, wanita yang kuat bijaksana itu kuat, sanggup mengendalikan dirinya. Kita wanita harus sanggup mengendalikan diri kita. Ya, sanggup menyesuaikan. Wanita yang bijaksana itu mampu menyesuaikan diri dengan keadaan situasi seperti saat ini. Kita gampang menyesuaikan diri kita. Wanita yang bijak, wanita yang cakap, di firman Tuhan berkata, sanggup menyesuaikan diri dengan keadaan situasi. Ya, pencari nafkah utama itu adalah suami kita. Jadi perlu kita topang, perlu kita dukung dengan perkataan, dengan pelayanan kita yang baik, membuat dia semakin bersemangat, membuat dia bersukacita. Ya, istri pemegang kunci kebahagiaan di tengah keluarga. Ya, dengarkan hai istri. Dikatakan istri pemegang kunci keluarga bahagia. Kalau ingin keluargamu bahagia, kuncinya ada di seorang istri. Teruslah berdoa, teruslah melayani dengan baik. Ya, setiap hari layani semua anak-anak suami dengan baik. Walaupun mungkin kita agak berkurang, ya, berkurang mungkin selama ini waktu belum ada COVID ini,
kita bisa makan daging atau ya daging 2 kali 1 minggu atau 3 kali. Saat ini kita kurangi, tetapi kita tetap membuat makanan yang sehat, yang bergizi. Ya, tetap makan sayuran, ya kurangin aja. Yang biasanya 3 kali 1 minggu bisa makan daging, sekarang bisa 2 kali atau 1 kali. Tetapi tetap layani dengan baik. Kita melayani, memasak dengan baik, dengan sukacita. Hanya itu kekuatan kita saat ini. Kekuatan kita, apalagi kita nggak bisa banyak keluar, ya. Kita nggak bisa berkumpul dengan keluarga kita. Jadi sekarang saya melihat gini, wanita-wanita atau istri-istri sekarang, khususnya di tetangga saya ya, setiap hari membuat makanan yang baru, menyiapkan makanan yang baru. Saya lihat juga di status-status ibu-ibunya. Saya bersyukur ya, wanita-wanita semakin canggih sekarang ya. Dengan mereka banyak di rumah, daripada anak-anaknya jajan di luar, dimasakin. Ayo kita masak. Setiap hari saya melihat ibu-ibu di statusnya itu membuat makanan untuk disiapkan buat seluruh keluarganya. Jadi anak-anaknya nggak banyak keluar, anak-anaknya nggak banyak minta jajan ya, karena sudah disiapkan ya dengan baik oleh istrinya. Saya melihat hari ini wanita-wanita benar-benar bangkit memang. Saya melihat tidak ada yang, apalagi ya, saya melihat setiap hari wanita-wanita di tetangga saya itu ya, mereka nggak begitu banyak kok bersungut-sungut, nggak begitu banyak mengeluh. Mereka tetap, saya lihat, bersukacita, tetap bersukacita. Saya bilang, ya bagus, hanya itu kekuatan kita, tetaplah bersukacita. Kalau kita bersukacita membuat kita berbahagia. Kalau kita bersukacita membuat kita kuat menghadapi apa, situasi apa. Ya, jadi tugas wanita hari ini, dukung suamimu dengan baik, bantulah suamimu tetap semangat di masa sulit. Ya, di Amsal 31 mulai dari ayat yang 10 sampai 18 dikatakan di situ, istri harus cakap mengelola berkat. Ya. Harus cakap mengelola berkat. Ya. Ketika menerima jatah bulanan dari suami, ya tidak dihabiskan. Ya. Saya mendengar kesaksian dari Bapak Gembala juga. Dulu Ibu Gembala itu sangat membantu kebutuhan rumah tangga, sangat membantu. Jadi setiap kita penerima berkat ini, penerima manfaat, setiap bulan kita dikasih jatah oleh suami, itu tidak dihabiskan, ada disisakan, ada disisihkan untuk ditabung. Makanya dikatakan istri yang cakap ketika menerima jatah dari suaminya tidak dihabiskan, tetapi dikelola sebagian, ya, supaya di waktu kita menghadapi seperti ini, itu bisa untuk membantu keadaan kita saat ini, untuk menolong. Jadi wanita yang bijaksana, wanita yang kuat, wanita yang cakap itu, di waktu menerima jatah bulanan dari suaminya, tidak dihabiskan, tetapi dikelola, disimpan, disisakan, disisihkan, ya, supaya di waktu kita menghadapi situasi seperti ini, itu bisa kita pergunakan. Ya. Di ayatnya yang ke-16 dikatakan dari hasil jatah yang diterima dari suaminya itu, dia membeli sebidang tanah. Yang ayat 16 dikatakan, ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Dari hasil yang diberi jatah oleh suaminya setiap bulan itu, dia bisa menyisihkan dan membeli sebuah ladang, ya, dan ditanami, kebun itu ditanami dengan anggur. Makanya dikatakan suaminya berbahagia, karena istri yang cakap, istri yang bijaksana itu selalu dapat dipercaya.
menabung atau menyisihkan sedikit demi sedikit, sehingga di waktu kita mengalami seperti ini, kita akan mendapat investasi dari apa yang kita sisihkan selama ini. Ya. Dikatakan perempuan yang bijak itu mendirikan rumahnya dengan tangannya sendiri, membangun rumahnya dengan kekuatan tangannya. Nasihat untuk para istri, istri juga harus belajar mendampingi suami dalam usahanya. Ya. Dikatakan masih di ayat 18 dikatakan di situ, malam hari berbicara tentang masa-masa sulit, masa-masa kelam. Ya. Jadi masa-masa seperti ini, malam hari berbicara tentang masa-masa sulit, masa-masa kelam. Banyak istri akan menjadi penolong di saat suaminya terpuruk. Dalam keadaan seperti ini, keluar jurus dari istrinya yang selama ini disisihkan untuk membantu suaminya, untuk menolong suami, untuk menolong keluarga itu tidak semakin terpuruk. Ya, istri juga harus belajar mendampingi suami dalam usahanya. Ya, ini perlu nih kita ketahui nih para istri, karena selama ini ya banyak suami yang tidak mau istrinya ikut campur dalam pekerjaan, sehingga di waktu keadaan suaminya duluan meninggal, semua tabungan suaminya istrinya nggak tahu, bahkan nomor PIN suaminya aja nggak tahu, bahkan tabungan suaminya aja nggak tahu. Dikatakan istri yang bijak itu harus belajar mendampingi suami, karena kita kan nggak tahu suami kita kapan meninggal atau siapa yang duluan, kita nggak tahu yang terjadi di depan, kita nggak tahu. Oleh karena itu dikatakan minimal istri itu harus mengerti. Seperti tadi ya, istri yang kedua itu mungkin suaminya pebisnis, mungkin suaminya bekerja membuka restoran atau usaha yang lain. Istri harus mendampingi, istri harus tahu. Istri itu harus tahu paling sedikit harus mengerti apa yang dikerjakan suami, supaya di waktu suaminya tiada atau mendadak meninggalkan keluarga, istri itu bisa untuk meneruskan usaha suaminya. Oleh karena itu ini juga pesan kepada suami-suami yang ada di rumah saat ini, jangan selalu dilarang istrinya ikut campur dalam pekerjaan suami. Paling enggak istri itu harus tahu nomor PIN suaminya itu, tabungan suaminya itu di mana, apa yang dikerjakan suaminya harus tahu istri. Ya, walaupun nggak selalu harus ikut campur semua, tetapi paling sedikit harus mengerti. Karena banyak suami mendahului istrinya, sehingga istrinya banyak yang nggak tahu di mana hasil atau tabungan suaminya, di mana nomor PIN suaminya nomor berapa, nggak tahu. Ya, jadi istri itu harus bijaksana, ya, harus mengerti apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan suaminya, supaya kalau suami kita mendahului kita, istri dapat meneruskan usaha yang ditinggalkan oleh suami. Ya, selalu siap sedia. Di Matius 25 dikatakan ayat 13, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Berjaga-jaga, ini yang perlu kita jaga. Kita tidak tahu, dikatakan di firman Tuhan, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Kita nggak tahu ke depan itu apa yang terjadi. Oleh karena itu istri yang bijaksana, istri yang cakap itu harus mendampingi suami, harus tahu usaha suaminya, harus tahu apa yang dikerjakan suaminya. Kita tidak tahu kapan waktunya datang. Oleh karena itu kita harus siap. Wanita yang bijaksana itu siap menghadapi situasi, kuat menghadapi situasi. Masa depan berbicara tentang ketidakpastian. Di Amsal yang ke-31 dikatakan ayat yang ke-25,
Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Posisi wanita yang cakap itu kuat. Posisi wanita yang cakap itu kuat. Ia berusaha ya tentang masa depan. Masa depan itu penuh dengan ketidakpastian. Masa depan itu penuh dengan ketidakpastian. Ya, seperti ini kita nggak tahu. Sangat mendadak keadaan ini terjadi. Di awal tahun, baru tanggal 1 udah kebanjiran. Sesudah itu ular-ular banyak keluar. Ya, sesudah itu di negara mana itu yang banyak binatang apa itu namanya? Yang sampai berkilo-kilometer itu, belalang itu. Ini kita nggak tahu sama sekali. Membuat kita semua kaget menghadapi situasi COVID ini. Kita semua nggak tahu ini terjadi. Oleh karena itu dikatakan wanita yang kuat, wanita yang bijaksana itu harus siap sedia, harus berjaga-jaga. Oleh karena itu pesan saya di pagi hari ini kepada setiap wanita, di waktu kita menerima manfaat dari suami kita, di waktu kita menerima gaji bulanan itu dari suami kita, mulai saat ini, karena kita tidak tahu hari depan apa yang kita harus hadapi. Kita harus pintar-pintar menyisihkan, jangan boros, jangan boros-boros. Hai wanita-wanita di rumah, kuasai dirimu dengan baik. Wanita-wanita yang kuat itu dikatakan harus berjaga-jaga, harus berjaga-jaga, karena kita tidak tahu akan maupun akan saatnya. Ya. Pakaiannya dikatakan di ayat 25, pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Jadi wanita, posisi wanita yang cakap, yang kuat itu, dia berusaha selalu bersuka cita, ya, karena dia punya tabungan. Dalam masa situasi seperti ini, dia tidak khawatir, tetap aja tenang, karena selama ini sudah biasa bersahabat dengan Indomie, bersahabat dengan telur, bersahabat dengan tempe tahu, ya. Jadi di waktu kondisi seperti ini, wanita yang kuat itu posisinya tetap bersuka cita karena dia punya simpanan, punya tabungan. Dahsyat ya, luar biasa. Makanya wanita yang kuat itu harus sering membaca firman Tuhan. Karena kalau kita membaca tentang Amsal ini, wanita-wanita di sini di apa namanya, disarankan supaya wanita-wanita itu menjadi wanita yang kuat dan bijaksana. Kita harus bijaksana. Wanita yang cakap siap menghadapi hari depan, siap menghadapi situasi seperti apa. Wanita itu memang sangat pandai untuk menyesuaikan diri dengan keadaan. Jika melihat perumpamaan tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh, ya, kalau kita baca di Matius 25 ayat 8 sampai 9 tentang gadis-gadis yang bodoh dan gadis-gadis yang bijaksana. Di antaranya 5 bodoh, 5 bijaksana. Kalau kita membaca, wanita yang bodoh ini membawa pelita tetapi tidak membawa persiapan minyak. Ya, selalu ini diibaratkan, wanita ini selalu berapapun yang diberikan oleh suaminya, maksudnya itu selalu habis, langsung habis. Jadi tidak ada persiapan. Dikatakan wanita yang bijaksana itu membawa pelita dan minyak untuk cadangan. Kalau kita baca ya seterusnya, gadis yang bijaksana itu membawa persiapan sehingga di waktu di waktu mati lampu pelita, wanita yang bodoh ini meminta minyak kepada yang bijaksana. Yang bijaksana berkata, tidak bisa, karena nanti tidak cukup buat kamu dan juga buat saya. Lebih baik kamu membeli minyak, cari di tempat lain, ya.
Kalau nanti saya bagi yang dari punya saya, tidak cukup untuk kita berdua. Jadi lebih baik kamu mencari. Jadi wanita yang bijaksana itu selalu mempunyai cadangan. Cadangan itu maksudnya selalu mempunyai simpanan tabungan. Mempunyai cadangan. Di bawah pelitanya, di bawah minyak untuk cadangan. Di waktu pelita itu mati, ada minyak untuk mengisi kembali. Seperti situasi yang terjadi saat ini. Jadi perbedaan di antara yang bodoh dan yang antara yang bijaksana itu, yang bijaksana selalu berupaya untuk mempunyai cadangan. Ini perlu kita renungkan sebagai wanita-wanita. Mari kita wanita yang bijaksana, bukan wanita yang bodoh. Selalu ada persiapan, mempersiapkan di waktu malam. Kalau malam itu tadi dikatakan masa-masa suram, masa-masa sulit, ada cadangan, ada simpanan. Tetapi wanita yang bodoh itu semua dihabiskan, berpoya-poya. Jadi kita wanita-wanita, khususnya wanita-wanita yang ada saat ini di rumah, mari kita memilih menjadi wanita yang bijaksana, yang selalu mempunyai cadangan, ya, mempunyai cadangan. Jangan kecewa kepada teman atau saudara apabila tidak bisa membantu di masa sulit. Ya, terkadang kita kan seperti saat ini meminta sesuatu atau meminta pinjaman kepada saudara-saudara kita, ya, karena kita sudah kehabisan. Ya, dikatakan di masa sulit banyak orang akan menyelamatkan dirinya masing-masing. Di masa sulit seperti ini, seperti tadi, wanita yang bijaksana itu yang mempersiapkan cadangan minyak. Di waktu diminta sama orang yang wanita yang bodoh ini, dia tidak bisa memberi. Karena dia katakan nanti nggak cukup buat kamu dan buat saya. Jadi di masa sulit seperti ini banyak orang akan menyelamatkan dirinya masing-masing. Dikatakan bijaksana mengelola berkat Tuhan di masa kelimpahan. Bijaksanalah mengelola berkat Tuhan di masa kelimpahan. Jadi di waktu kita ada berkat, jangan dihabiskan. Jangan dihabiskan, disisihkan. Ya, dikatakan di masa sulit banyak orang akan menyelamatkan dirinya masing-masing. Karena memang kalau kita memberi, buat kita juga nggak cukup. Ya, jadi biarlah yang tidak cukup itu mencari. Oleh karena itu firman Tuhan di pagi hari ini sangat luar biasa. Mari kita wanita-wanita yang saat ini ada di rumah, yang menghadapi situasi seperti ini sekarang ini, kita bijaksana, jangan boros-boros. Kalau kita menerima sesuatu dari suami kita, mari kita sisihkan untuk masa depan kita. Segala sesuatu ada masanya, kita harus punya cadangan untuk hal-hal yang tidak terduga. Jangan menyerah, berusahalah melakukan apa yang bisa kita lakukan, dan teruslah mengandalkan Tuhan. Nah, kalau kita baca di 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Tuhan memelihara kamu. Kita serahkan seluruh hidup kita, pergumulan kita ke dalam tangan Tuhan. Kita yakin dan percaya Tuhan sanggup menolong kita dalam keadaan apapun. Oleh karena itu wanita yang cakap, wanita yang bijaksana saat ini, andalkan Tuhan. Serahkan seluruh hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Ya, dari hasil tabungan, hasil yang disisihkan, dari gaji yang diberikan oleh suami kita selama ini saatnya kita keluarkan untuk kita membantu suami kita, supaya suami kita dapat kembali melakukan pekerjaannya dengan semangat, karena di rumah melihat istrinya bersuka cita karena tidak kekurangan makanan. Tidak kekurangan makanan karena punya istri yang selalu punya cadangan, yang selalu menyimpan dari hasil yang diterima selama ini. Saatnya hari ini hasil itu
kita membantu menolong suami kita untuk membuka usaha yang baru mungkin dari hasil yang kita simpan selama ini. Mari kita gunakan untuk menolong agar tetap suami bersemangat, agar tetap suami punya kreativitas, kreatif untuk mencari sesuatu sehingga dia tidak terpuruk, tetap ada damai, tetap ada sukacita di tengah-tengah keluarga kita. Amin. Bangkitlah wanita-wanita, bangkit di masa sulit seperti saat ini. Jangan selalu mengeluh, jangan selalu mengeluh, tetapi bersyukurlah kepada Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan peduli dengan hidup kita. Amin. Amin. Puji Tuhan, sampai di situ firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, serahkanlah hidupmu. Mari kita bangkit semua, kita menaikkan pujian ini. Haleluya Yesus. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal, di dalam segala berkat. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal, di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi kedamaian abadi. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Firman-Mu begitu luar biasa atas hidup kami. Kami para wanita-wanita Allah yang ada di rumah, kami dikuatkan Tuhan, kami ditegur oleh kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau mengingatkan setiap kami Tuhan untuk menjadi wanita-wanita yang kuat. Terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Biarlah Tuhan saat-saat sulit yang kami alami saat-saat ini Tuhan menjadikan kami semakin kuat di dalam Engkau. Semakin membuat kami memiliki pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Oh ajar setiap kami Tuhan, ajar setiap kami keluarga lepas keluarga Tuhan. Kami memerlukan Engkau, kami membutuhkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk setiap kepala rumah tangga Tuhan. Mari berikan kekuatan, kemampuan
penghiburan yang daripada Engkau Tuhan. Mungkin saat-saat ini sedang mengalami kesulitan, mungkin saat-saat ini Tuhan mereka sedang mengalami hal yang tidak diinginkan Tuhan. Mari Roh Kudus Kau menghibur mereka Tuhan. Oh, Kau memberikan jalan keluar Tuhan. Damai sejahtera mengalir Tuhan atas setiap kepala-kepala keluarga. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk setiap kaum istri Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau mengurapi setiap kami kaum wanita, para istri Tuhan, sehingga menjadi penopang suami. Bukan perongrong Tuhan. Kami menjadi penopang dalam keluarga kami. Kami menjadi pengelola Tuhan, pengatur rumah tangga Tuhan. Terima kasih, berikan kemampuan, kekuatan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah Tuhan kami semakin bijaksana di dalam saat-saat ini Tuhan, di situasi yang sulit sekalipun Tuhan, kami masih mampu bertahan Tuhan. Terima kasih Bapak. Berdoa buat anak-anak kami menyerahkan mereka di dalam tangan kuasa-Mu. Mungkin saat-saat ini mereka mengalami kebosanan Tuhan, karena senantiasa tinggal dalam rumah Tuhan. Mari Roh Kudus hibur mereka, pimpin mereka, tolong mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah Tuhan di saat-saat sulit ini, mesbah-mesbah keluarga Tuhan menjadi kekuatan buat kami Tuhan. Menjadi penghiburan buat kami Tuhan. Engkau berbicara pribadi lepas pribadi atas setiap keluarga-keluarga Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Hari ini Tuhan, kami akan menjadi wanita-wanita yang tidak bersungut-sungut Tuhan. Menjadi wanita-wanita yang luar biasa. Menjadi wanita-wanita yang bijaksana Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dapat menolong suami. Dapat merawat anak-anak kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami. Kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan Kau melihat bangsa kami. Kami percaya segala sesuatu ada di dalam kendali Engkau Tuhan. Kau tidak akan membiarkan bangsa kami jatuh Tuhan. Kami percaya ada sesuatu yang Tuhan akan kerjakan atas bangsa kami. Sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mampukan kepada setiap para pemimpin bangsa ini Tuhan, untuk Tuhan hikmat-Mu mengalir atas setiap mereka Tuhan, setiap keputusan-keputusan apapun yang diambil Tuhan, semuanya Tuhan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hikmat-Mu mengalir buat Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, para menteri Tuhan, para kepala-kepala daerah Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau bekerja atas mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah Tuhan setiap keputusan yang diambil Tuhan, kadang-kala Tuhan membuat sulit buat pemimpin bangsa ini Tuhan, untuk menetapkan, untuk memutuskan. Tapi kami percaya hanya hikmat yang daripada Tuhan saja yang boleh bekerja atas para pemimpin bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap sekelompok orang yang mau mengacaukan bangsa kami lewat setiap apapun Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, Kau menilik setiap hati mereka, mengubahkan hati mereka Tuhan, menjamah hati mereka Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih.
pandemi ini Tuhan boleh cepat berlalu Tuhan. Yes. Oh sehingga Tuhan keadaan bangsa ini, keadaan kehidupan kami boleh berjalan lagi dengan normal Tuhan. Oh di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Amen. Kami berdoa Tuhan buat saat ini saudara kami sedang melaksanakan ibadah puasa. Mari Tuhan berikan mereka kekuatan di masa-masa sulit saat ini Tuhan. Tengah-tengah mereka menjalankan ibadah mereka berpuasa Tuhan, dan sebentar lagi akan merayakan Idul Fitri. Mari Tuhan Engkau menyatakan kasih dan kuasa-Mu. Oh memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang ada di rumah yang saat ini sedang menyaksikan live streaming Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Berkati usaha pekerjaan mereka Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu menolong kami. Oh segala sesuatu akan terjadi dengan baik Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu, perlindungan-Mu turun atas setiap kami di tengah pandemi ini Tuhan, sehingga kami tidak menjadi ketakutan, sehingga kami tidak menjadi khawatir Tuhan, tetapi kami berserah hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati Bapak dan Ibu Gembala kami Tuhan, di dalam setiap aktivitas pekerjaan Tuhan Kau memimpin Bapak dan Ibu Gembala kami. Kesehatan, kekuatan, perlindungan Tuhan, hikmat Tuhan mengalir atas hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih, memberkati Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih. Usaha pekerjaannya di dalam perusahaan sebagai ketua BPD Tuhan memberkati. Memberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Mari Tuhan Kau mengurapi setiap kami, memberkati setiap kami Tuhan, dengan berkat yang melimpah yang daripada Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya setiap kita yang ada di tempat ini dan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah diberkati secara luar biasa melalui kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan pagi hari ini. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, dan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah juga boleh memberikan persembahan lewat transfer ataupun mengumpulkan ataupun menitipkan kepada para pekerja atau para staf pengembalaan di tempat ini. Kita mau memberikan dengan sukacita dan kepujian ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengar sorak-sorak. Bersama kita katakan yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorak. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Sekali lagi kita katakan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, saya percaya keadaan kita di rumah semua dipulihkan oleh Tuhan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi.
Shalom. Buat juga keluarga yang di rumah, saya bersyukur kalau pada saat pagi hari ini bisa ikut langsung ibadah. Terima kasih Bu Arta. Ya. Saya percaya bahwa keluarga setiap kita akan mengalami pemulihan yang luar biasa ya. Karena istri yang cakap, suami juga yang giat dalam bekerja, bertanggung jawab. Ya, kita selalu berjalan di pemulihan kepada pemulihan seutuhnya ya. Kalau kita pulih, kita bisa berdampak, bisa menyelamatkan banyak orang. Tadi pada waktu firman Ali sampaikan, tante nih banyak bilang amin, amin, senang sekali ya. Jadi memang ibu-ibu itu harus bisa mengelola ya. Tadi disinggung bahwa waktu saya baru mulai keluarga, ada banyak mengalami masa-masa yang sulit, tetapi karena saya dengan tante berjuang bersama-sama, masa sulit itu bisa dilewati. Ya, sekarang saya bisa merasakan bagaimana Tuhan memberikan berkat-berkat yang melimpah. Kita hari Kamis tanggal 21 ya. Hari Kamis tanggal 21 kita ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Kita akan ibadah live streaming seperti ini, dan kita berharap dan selalu kita lakukan setiap tahun, lewat kenaikan Tuhan Yesus kita naik level ya, naik tingkat baik rohani kita, baik segalanya, segala perkara dalam hidup kita imani, kita mengalami peningkatan. Jadi jangan terpengaruh situasi kondisi, perkataan kita akhirnya ikut negatif. Kebanyakan orang ngomong seperti itu, kita perkataannya positif ya. Tadi ada doa dari Ibu Yulin, kita berdoa biar COVID-19 ini cepat berlalu. Memang negara Indonesia akan menjadi negara cepat, termasuk yang cepat pulih. Katakan amin. Ya, dan minggunya tetap kita ibadah seperti biasa ya, baik ibadah kenaikan Tuhan Yesus maupun ibadah minggu ya, jam 6:45. Mari kita berdiri semua, kita akan naik ke satu pujian. Tante maju ke depan, suara 2, silakan dikasih. Saya teringat tadi pada waktu firman Allah, saya ingin nyanyi sama-sama tante ya sebelum doa berkat. Engkau ada bersamaku di musim-musim kehidupan ya. Jadi karena kita ini pasti disertai Tuhan, nyanyikan pujian ini sebelum kita menerima berkat Tuhan. Engkau ada bersamaku. Nyanyikan pujian ini sambil kita merenungkan bahwa di tengah-tengah masa seperti ini pun Tuhan selalu beserta, bahkan Dia semakin menyatakan bedanya. Orang-orang yang berkenan pasti dipelihara, dijaga. Yes. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kan ku
bersyukur di tengah situasi yang sulit seperti ini, situasi yang tidak nyaman, kami tetap merasakan kebaikan-Mu. Kami merasakan kasih karunia-Mu, anugerah-Mu bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Kami selalu mendoakan keluarga setiap kami, keluarga besar GBI Citra Raya, oh kota kami, bahkan bangsa kami. Kami juga selalu mendoakan usaha pekerjaan yang kami lakukan, oh seluruh perusahaan di mana kami juga bekerja. Kami juga selalu mendoakan kebijaksanaan pemerintah. Kami percaya doa-doa kami yang unity, di mana kami bersatu hati, Engkau akan turun tangan menolong kami ya Tuhan. Terima kasih untuk benar firman-Mu. Pakai Ibu Arta ya Tuhan menjadi alat-Mu dimanapun melayani, khususnya dengan gereja di tempat ini. Pakai dengan luar biasa. Oh pakai hamba-hamba-Mu Tuhan. Oh hari Kamis depan kami ibadah memperingati kenaikan-Mu ke sorga Tuhan. Biarlah kami naik level, iman kami bertambah kuat ya Tuhan, dan pengharapan kami bertambah juga kuat. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat ada di tengah kami. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberkati pelayan-pelayan yang juga melayani di tempat ini. Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Dengan kesulitan ini, sebagaimana firman-Mu, istri-istri akan bangkit, oh menjadi kekuatan yang luar biasa, mendukung suami, mendukung lewat doa dan apa saja, dengan perkataan-perkataan iman, sehingga usaha pekerjaan para suami kembali mengalami kebangkitan. Sebentar kami akan pulang tinggalkan tempat ini, saat Engkau memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Mari kita angkat tangan, kita arahkan hatimu, siapkan hatimu untuk menerima berkat Tuhan. Oh karena masa kata-kata pada-masa, saudaraku kasih dalam Tuhan, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya digenapi janji Allah dalam hidupmu. Engkau akan mengalami kecukupan, bahkan berkelimpahan di dalam segala hal. Oleh sebab itu sungguh-sungguh engkau membaca, mendengar, merenungkan, bahkan melakukan firman Allah. Firman Kristus juga berlaku atasmu. Tuhan akan mengangkat engkau terus naik, bukannya turun, menjadi kepala, bukannya ekor. Bahkan engkau akan memberi pinjaman. Engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Sebab itu kembalilah ke rumah tanggamu masing-masing. Terima dan bawalah segala berkat dari Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus, perlindungan, kekuatan, sukacita, hikmat, pewahyuan, kebaikan, kemurahan hati, kemudahan, bahkan kecakapan dan kesanggupan dari Roh Kudus akan terus menerus menyertai kita sekalian, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua kita yang diberkati Tuhan katakan sama-sama amin. Salam sehati, Tuhan memberkati kita.